Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa qali, anta misbahu suduri, anta iksiru wa qali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz ya, luar biasa. Ibu-ibu tadi salawat pertama, ini salawat apa? Salawat Jibril. Jibril. Semua antusiasnya bagus sekali Ustaz. Ya, Semangatnya versi bagus. Nur Istiqomah. Nur Ya, Istiqomah. Cantik-cantik aja ibu-ibunya. Masyaallah, tabarakallah. Tuh, ada tuh yang mampu mana, ada siriknya juga bagus. Saya pastinya bisa di rumah, kita jumpai di program Ustaz Kami bersama Sarga Jadul Legenda Nusantara. Ini baru pertama kali kita syuting di sini. Di sini, Ustaz. Ini kebetulan dekat-dekat dari rumah. Iya. Ini Tonopoli 1. Dan kita bersama Ibu Aistari dari Wow. Dari Nur Istiqomah. Kuliah ini kandungan tuh kuning-kuning emas itu kapan? Iya. Imitasi lulus dari cukai. Imitasi lulus. Ya lulus banyak gitu Ustaz ya. Bu. Bu. Iya. Bu. Ya. Begitu. Bu. Saya bisa di rumah ya, pastinya setiap harinya kita akan setiap episode-nya ya, tausiah kita yang berbeda temanya. Setiap dan pasti hari ini tema juga berbeda. Jadi ibu nanti akan tahu temanya seperti apa. Kita jelaskan dulu. Kalau acara ini bersama Sarung Gajah Duduk, jangan lupa ibu-ibu sekarang jangan pikir bahwa Sarung Gajah Duduk ini cuma sarung sih. Nah, sekarang itu ada baju, ada baju kokonya, ada pasmina, ada mukena ada, songko ada, gajahnya,
Kan Oh, gajah di gajah sini. di Ya, sini. ya. Sekiranya. Kalau gajah busanya tunjuk. Ibu gajah kan ini? Ibu gajah. Jadi maksudnya itu boleh, ibu bisa kunjungi websitenya itu supaya dia lihat proyek terbarunya dari Sarung Gajah itu di www. Tahu JW? ya www.gajahduduk.com ya, atau ibu bisa follow Instagram atau Facebook. Ibu ada di Instagram itu semua? Facebook ada? Ibu dah di @gajahduduk_id. Jadi bisa follow, nanti muncul semua produk terbaru yang dari Sarung Gajah Duduk. Ya Bu ya. Bu. Ibu. Bu. Asik ya. Menyala bangku. Bu, saya tahu bisa rumah penasaran pastinya. Ya. Tema kita hari ini apa, Ustaz? Yang lagi viral-viralnya, percaya tentang hal yang gaib. Ada yang kerasukan, percaya kata-kata kan, yang lagi viral-viralnya kan. Apa Bu namanya tadi? Loa-loa. Ya. Apa namanya itu kerasukan. Ini ada juga temanya hari ini. Ya. Temanya kita hari ini mempercayai hal yang gaib, apakah boleh? Nah, tuh. Temanya itu Bu, mempercayai hal gaib apa? Tunjuk, teman-teman tuh semua ini. Iya. Apa temanya Bu? Nanti udah kompak ini. Temanya apa? Ya, apa boleh ya. Pasti yang bisa banyak penasaran. Nanti saya mau kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, semua jamaah yang hadir, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Tema kita hari ini mempercayai hal yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ialah orang-orang beriman yang mempercayai hal yang gaib dan mendirikan salat. Mengerjakan salat. Percaya yang gaib. Betul, kita percaya adanya Allah. Allah itu tak nampak, gaib. Surga neraka tak nampak, gaib. Syaitan juga tak nampak, gaib. Jin tak nampak. Dan begitu pula dengan malaikat tak nampak, gaib. Apakah kita bisa percaya? Percaya iya, karena sudah diperintahkan oleh Al-Quran. Akan tetapi ada hal yang patut untuk kita lakukan, patut untuk kita ikuti, ada yang patut untuk kita tinggalkan. Ini yang menjadi masalah. Ada yang pura-pura kerasukan, dimasuki arwah. Bagaimana arwah? Di dalam diri manusia itu ada 7. Jasadiyah, ruhiyah, akliyah, batiniyah, sulbiyah, sultaniyah, qalbiyah. Yang kita tahu mungkin cuma 3. Jasad, ruh, sultan. Selesai. Sebenarnya ada akli, batini, qalbi, sulbi. Itu terpisah. Makanya manusia itu dari 7 elemen tersebut menyatu di dalam diri, itulah yang menghidupkan kita. Biasa kita pernah melihat akal. Apa itu akal? Pikiran. Itulah yang membuat manusia melengkapi tubuhnya sehingga Allah menciptakan manusia selengkap-lengkapnya, sesempurna mungkin dengan akal pikirannya. Sehingga pada saat itu, di mana fase itu Allah menyampaikan kepada seluruh makhluknya, sujud kepada Adam, li Adam fasajadu illa iblis, kecuali iblis menganggap dirinya lebih mulia karena dia azazil, makhluk yang dimuliakan Allah. Akhirnya pada saat itu aba wastakbara wa kana minal kafirin, istakbarnya sehingga dia diusir turun dari surga ke bumi, entah berantah kemana dia akan pergi. Tapi janjinya ada, yaitu menjebak anak cucu Adam supaya terjerumus di dalam api neraka yang sekarang lagi viral. Kemarin itu kasus karena dia kerasukan, diambillah di situ kebenarannya, lalu diteruskan. Yang ini pelakunya. Apakah betul itu arwah atau hanya akal-akalan saja? Menjadi pertanyaan besar. Mungkin saja hanya akal-akalan, atau mungkin saja hanya jin qarin, karena manusia itu punya jin yang mendampingi. Jin qarin. Ya, jin qarin itu jin yang sudah lama hidup
dari nenek moyang kita ditemani sampai cucunya sekarang. Itu saja. Untung jin dan jin enggak. Ya enggak. Jin enggak ya. Lama. Kalau ini jin botol ya. Jin botol ini ya sekarang kalau tidak jin botol atau jin galau bisa juga. Ada berarti dari tahun zaman bahala ya ada yang jin ya. Ada. Jadi jin itu lama umurnya, ribuan tahun. Kita ini puluhan tahun, ratusan tahun, paling panjang ratusan tahun, 100, 102, 105, paling panjang. Sedangkan mereka itu tahu cerita orang tua kita dulu. Kita tidak bisa melihatnya, mereka bisa melihat kita. Apa yang sekarang kita lakukan dalam hal seperti ini? Apakah kalau tiba-tiba ada yang seperti itu kita harus percaya atau tidak? Apa kita harus klarifikasi? Ya tentu harus klarifikasi dulu. Jangan langsung dipercaya. Kenapa? Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan musuh yang nyata buat manusia. Dia sudah berjanji bahwa nanti anak cucu Adam akan aku kelabui bagaimana mereka bisa terjebak dalam api neraka sama dengan saya. Itu sudah menjadi janjinya iblis pada saat itu ketika dia diusir dari surga. Iya, sebenarnya. Jadi tidak bisa dipungkiri. Hati-hati dengan jebakan Batman. Katanya jin muslim. Ya, jangankan jin, manusia saja yang muslim masih munafik, apalagi jin. Hati-hati. Itulah kenapa di saat orang yang kerasukan sebaiknya syar'i. Apakah arwah boleh masuk ke tubuh manusia? Arwah itu definisinya ada yang menganggap arwah itu ruh. Betul? Arwah itu ruh. Arwah itu ruh, betul? Ibu. Ya, betul. Ya, barangkali tidur semua ini Ibu. Hai, pengaruh cilulah. Kalau berarti sini Ibu. Aduh, kayaknya mau disponsori lagi. Mau disponsori pakai pasminanya gajah dulu. Iya. Dingin sekali, Bu. Tidak panas, Ki. Kalau di bawah AC, Ki. Ini kalau di bawah AC. Betul? Ini Bu, kita kembali ya membahas ruh. Ruh itu bukan urusan manusia. Tiga pertanyaan kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah. Yang pertama ditanya Rasulullah tentang Ashabul Kahfi. Pemuda yang terjebak di dalam gua 309 tahun tertidur. Dijawabnya Ashabul Kahfi. Yang melangkahkan kakinya dari timur ke barat, seorang muslim yang agung, muslim yang taat kepada Allah, raja yang agung, namanya adalah Raja Zulkarnain. Dijawab, yang memenjarakan Ya'juj dan Ma'juj. Pertanyaan yang ketiga kaum kafir Quraisy yang tidak bisa dijawab oleh Rasulullah, bagaimana itu tentang ruh? Allah yang jawab, yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Ketika mereka bertanya tentang ruh, hai Muhammad, ruh bukan urusanmu, urusan kata Allah. Jadi kita tidak bisa menebak ruhnya itu, neneknya datang. Tidak ada ruh yang datang. Ruh itu bukan urusannya Allah. Tidak boleh. Kenapa? Karena kalau ada yang menyampaikan seperti itu bahaya. Bisa mendangkalkan akidah. Tidak ada ruh yang bisa kembali kalau bukan izinnya Allah. Tidak ada. Apalagi kita tidak ada yang bisa tahu. Rasul saja tidak tahu menjawab tentang ruh. Jangankan Rasulullah, Nabi Sulaiman meninggal dunia. Dua makhluk di hadapan Sulaiman yang saking hebatnya, yang paling terkenalnya membangun istana yang megah di hadapan Sulaiman, bahkan menawarkan kepada Sulaiman supaya Sulaiman duduk saja di tempatnya sebelum dia berdiri dari singgasananya, diangkat istana Ratu Balkis di hadapannya. Itu ifrit. Ada lebih hebat daripada ifrit, menawarkan diri. Sebelum matamu berkedip Sulaiman, ku angkat istana Ratu Balkis di hadapanmu. Itulah makhluk yang kelima dalam menurut tafsir Ruhul Ma'ani. Tafsir jalan lain, itulah makhluk yang disebut sepupunya Sulaiman. Tapi Ibnu Katsir berbeda, itu Nabi tapi bukan Rasul. Tadi Ruhul Ma'ani, dia adalah makhluk kelima. Siapa itu makhluk kelima? Sampai sekarang masih ada. Penasaran ya? Betul. Supaya tidak penasaran lagi, ikuti channel daripada Fajar TV yang disponsori oleh Gajah Duduk Legenda.
Kayaknya ibu kak. Kayaknya agak serius mau bahas ini hari. Bukan bahasanya serius. Kayak mungkin itu juga. Oh, agak tebal sih kayaknya. Betul? Ya. Pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir yang dirahmati Allah, sekali lagi jangan terjebak dengan permainan syaitan. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan musuh yang nyata bagi manusia. Musuh yang nyata. Tapi dibacakan Al-Qur'an Ustaz, ketawa-ketawa gitu. Kan syaitan begitu, dia baca Al-Qur'an. Siapa yang bilang Azazil bodoh? Tidak, Azazil artinya Azza, makhluk mulia. Ini Allah, makhluk mulianya Allah. Makanya dia diangkat ke surga karena saking mulianya. Karena dia beribadah kepada Allah. Karena dia itu tercipta dari api. Kata bunyinya bernama Jan. Jadi makhluk api yang pertama yang Allah ciptakan Jan. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Menciptakan Jan dari api yang menyala-nyala, tidak berasap. Lalu muncul anaknya bernama Bani Jan, lahir cucunya jin. Makanya jin banyak, jin ifrit, jin dasin, jin musabia, jin azazil, jin botol, jin gaklo, jin danjun, jin yojimbi. Jadi untuk mengetahui lebih dahsyatnya bagaimana perang antara manusia dengan jin dan arwah yang telah dijelaskan tadi, nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Iya. Ibu. Legenda Nusantara. Bisa dimana kembali lagi di program Nusantara bersama Sarga Hidup Legenda Nusantara. Dan pastinya kita masih bersama Ibu Maestari dari Wow, keren. ada tanya ini Maestari dari Sekedar info, ibu-ibu ini legend. Legend. Karena gue juga legend ya. Iya, bukan. Dia hadir sejak 1972. Ya, sama dengan Sarga Hidup. Jadi Gajah Duduk ini 1972, tepatnya di Pekalongan. Jadi ibu kalau mau berkunjung di pabriknya, kenapa disebut legend? Karena tadi 1972 dan pabriknya masih ada di Pekalongan di Indonesia. Jadi kalau ibu mau pergi ke sana boleh, bisa kunjungan nanti Pak Salimnya. Budi. Tidak terkenal loh sampai Malaysia. Iya. Jadi baru dia mau ditanya, iya Bunda, pada bilang ibu-ibu yang Nurul Istiqomah, jadi keluarkan. Dan ditantang kayaknya ada di sana di sini teh. Dan Majelis Salim. Wah, keren. Oh, besar itu saya tadi. Ibu, sebelum kita lanjut ingatkan lagi. Kalau mau kisarnya yang otentik sekarang, yang saya pakai, kan itu garis-garis ibu ya. Sekarang yang otentik seperti ini. Jangan lupa cari sarung gajah dulu. Dosnya gini Bu, ada tulisan Arabnya, ya. Ada tulisan apa? Arab. Karena tulisan Arabnya begini sih, begini modelnya Bu. Nah, nih, cari sarung garis-garis. Ini otentik, ya. Ini secara otentik yang ada tulisan Arabnya. Jadi kalau ibu mau beli, jangan lupa beli yang ada tulisan Arabnya. Ibu ya, ibu, ada ibu ya terjangkau. Kalau ada caleg sponsor, aja. Pendanaan caleg. Korban. Calon wali kota mana? Kalau ada ibu ada ada tuh iya ibu. Posisi itu, iya. Gerakan apa ya, gerakan di muka ya. Iya Bu. Keren. Ini makanya di legend juga. Legend. Bu. Ya guys. Ibu.
Ya, kita lanjut lagi ya terus ya. Kita temanya apa? Temanya apa, Bu? Ai. Boleh kah? Oke. Satu. Temanya apa? Keren. Ini dari Ibu Nur Manchester. Istiqomah. Kita lanjut. Oke. Apa rasakan? Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa hati-hati terjebak dengan permainan syaitan yang terkutuk. Jadi bolehlah kita mempercayai kalau orang yang sedang kerasukan? Sekali lagi saya ingatkan, verifikasi, cari tahu, karena bisa jadi menjebak dan memfitnah. Pekerjaan mereka memfitnah, bahaya sekali. Kenapa? Karena setiap saya meruqyah itu akan banyak fitnah, inilah disakiti oleh ininya. Baru orang yang dia tunjuk itu orang terdekat, dicurigai suaminya, curigai istrinya, menantunya, iparnya, mertuanya, semua nak curigai. Biasa gitu saja. Ya, artinya hidup dalam kecurigaan. Kenapa? Dari sana ada orang pintar. Dari orang dalam sih. Hati-hati terjebak. Mempercayai hal seperti itu, man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima anzala ala Muhammad. Mempercayai saja peramal dan penenun, apa yang disebutkan dia percayai, faqad kafara bima anzala ala Muhammad, dia kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati terjebak dengan permainan ini. Jadi di mana? Apakah kita bisa minta tolong kepada jin qarin barang saya hilang? Apakah kita bisa minta tolong? Jangan menyekutukan selain daripada Allah. Harusnya ketika kau kehilangan sesuatu, tidak usah, biar Allah yang memberi petunjuk. Manusia itu bisa diberi petunjuk. Makanya ada Nabi Yusuf diberi petunjuk melalui mimpi. Nah, tapi mimpinya orang beriman, bukan mimpi buruk, mimpi ditagi sama panah. Kalau itu susah bentuk begini ya. Dia indra mimpi horor. Bukan. Nah, kita minta petunjuk kepada Allah. Kita kan punya ibadah namanya sholat. Sholat itu ada namanya minta petunjuk, istikharah. Ya Allah, cuma kadang kita tidak mau meminta, kadang kita putus asa. Mintanya kemana? Mintanya ke batu, ke kayu, ke batu. Tidak minta kepada Allah, sedangkan Allah sendiri menyampaikan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan ijabah doamu. Cuma terkadang kita lengah, terkadang kita tidak sabaran. Nabi Adam alaihi salam itu sabarnya luar biasa, sampai berdoa selama 240 tahun dalam riwayat tafsir Ibnu Katsir, minta supaya diampuni dosanya. Kita ini sehari baru minta, banyak dimintanya, baru mau cepat ke laut jadi tude. Enggak contoh ini. Siram dong. Aduh, baru 1 hari minta, banyak minta. Kamu nanya, dah. Masih saja ki. Menyala abangku. Senggol dong. Nah, beginilah kalau Ustadz Gaul yang terhits terkece debut Indonesia. Itu lagi ya. Tapi Ustadz kadang-kadang begini Ustadz. Kadang-kadang kan ibu maaf, ini bukan ibu sini. Kadang-kadang ibu percaya dan yang bukan percaya sih. Jangan tahu bagus mentungi sana apa kan? Pintar mentungi. Betul Cina bilang itu bagaimana Ustaz? Cocok logi. Ya, itu mencocokkan. Memang dia benar. Dia lihat, kita kan tidak lihat. Dia lihat kejadian itu cocok. Seperti ini. Ada bumbuhan, tambahan, fitnahan. Makanya jangan terlalu cepat menangkap hasil dari situ langsung. Tidak. Silahkan dengar, verifikasi. Apakah benar atau tidak? Itu paling penting. Banyak kasus ketika saya meruqyah, ketika kerasukan dia sebut ini yang kasih saya ini. Saya tanya kepada saudara-saudaranya, jangan percaya. Kenapa? Jin. Ketawa dia, kurang ajar memang ini Ustaz. Ketawa, kenapa? Karena dia saya tahu bahwa dia itu bohong. Saya tahu, jangan percaya. Ini kan jin yang di dalam ini. Katanya arwah dari kakeknya. Tidak ada arwah yang bisa kembali. Itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Nabi Sulaiman saja mati, 2 makhluk yang hebat di depannya tidak tahu kalau arwahnya dicabut oleh Allah, kalau ruhnya diambil oleh Allah, tidak ada yang tahu. Nah, ini lebih hebat daripada kita.
Dia bisa mengangkat istana Tubalqis secepat kilat sebelum matanya Sulaiman berkedip. Nggak ada, jangan dipercaya. Kenapa? Bohong. Berarti jin ya Ustaz ya, jin. Ya. Bahkan fitnah yang terbesar akan muncul nantinya adalah fitnah yang dibawa oleh Dajjal. Itu yang paling penting. Ada ibu yang suka pergi di orang pintar? Ada. Saya tanya kira pernah dulu kelas berapa, dia lagi berapa? Tuh biasanya orang pintar itu. Jangan ya, jangan terjebak ya, hati-hati. Ustaz, barang saya hilang, saya tahu ada orang pintar. Iya. Nggak usah bu. Yang paling hebat ketika kau ikhlaskan. Suami saya hilang, nanti pelakor. Oh beda. Ku menangis. Dia kalau di ikhlas yang gede bu, ikhlas ya. Ikhlas atau tidak bu? Kalau suaminya hilang dan di pelakor ikhlas. Nggak ada tahu ikhlas. Ini saya lagi. Saya kira tadi sudah mengerti. Iya, ikhlas. Ikhlas. Ikhlas jiwa kan ini bu. Iya masih ikan tadi Barang hilang ikhlas. hilang. Suami hilang ikhlas. Tadi Tadi bahasan ini. iya. Saya soal itu dari tadi. Itu saya tidak usah bahasa lah ya. Keren. Sebentar dulu lagi menulis di kemas. Salah. Ikhlas. Saya juga kena fitnah kemarin. Kenapa Ustaz? Fitnah. Kita gonceng orang. Janda pirang. Tapi enggak nih. Dari aman ya, aman. Itu tapi itulah namanya fitnah. Oh iya ya. Bahaya. Gila. Ibu. Oh ibu. Hati-hati ya, terjebak. Ingat, kembalikan diri kepada Allah. Bersandar yang baik, yaitu bersandarnya kepada Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Jangan pernah cemas. Cemas itu adalah sifat kemanusiaan. Jangan pernah cemas pikirkan dunia. Karena dunia tidak pernah cemas memikirkan kita. Yang perlu kita cemaskan, bagaimana yang jomblo ini cepat menikah. Amin. Nyala abangku cuat. Keren jadi orang yang tadi keren ya. Ayo kayaknya dilirik-lirik pakai ini. Saya ada yang mana ini? Ada kan? Lagi mulai terbuka selama dia pakai gajah dulu. Iya. Dulu kan pakai ya. Sampai terbuka nih. Cinta dia bu ya. Ini Amin. pemirsa di rumah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang perlu saya ulangi kembali. Saya jelaskan dan berikan pemahaman. Sekali lagi saya tegaskan, hati-hati. Jin memang sama dengan kita. Makanya syaitan itu dari dua golongan. Syaitan itu minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Apalagi dia sudah berjanji, tidak akan aku pernah lihat kebaikan dari manusia itu anak cucu Adam, kecuali saya mengajaknya untuk ikut bersama ke dalam api neraka. Hati-hati terjerumus dengan api neraka. Hati-hati, jangan sampai fitnah muncul, berkumpul fitnah, salah tuduh, akhirnya terjadi pertengkaran, terjadi akhirnya sevenfold, balas dendam 7 keturunan, dari kakek buyut sampai cucunya, balas dendam. Dia tidak menginginkan manusia ini saling baku-baku, dia menginginkan manusia ini apa? Saling menumpahkan darah, saling bermusuhan, saling fitnah dan fitnah, karena kita tidak bisa melihat hal yang baik. Mempercayai boleh, tapi yang baik seperti surga dan neraka, Allah, malaikat, setan kita percayai, tapi hal yang baik seperti itu jangan sampai kita terjebak dalam rujukan, dalam gangguan-gangguan yang sengaja membuat kita ini terlena dengan setan, terlena dengan bisikan setan. Jadi yang viral kemarin itu Ustaz berarti jin ya? Iya, tidak ada arwah. Dan kemarin itu tidak ada arwah. Saya sudah buat vlog ini, sudah buat video ini di TikTok, di IG, sudah buat viral. Bahkan banyak yang nonton, banyak yang bertanya. Saya sudah jelaskan. Tunjukkan kalau dia arwah, tunjukkan ke saya. Tidak ada arwah yang bisa kembali. Sudah Allah sampaikan, yas'alunaka 'anil ruh. Ketika mereka bertanya tentang ruh Muhammad, qulil ruhu min amri rabbi. Katakan, ruh urusan Tuhan, bukan urusanmu. Yang kita tahu itu sultania itu nantilah di bab berikutnya kita. Tapi jin yang bisa menyerupai siapapun ya Ustaz ya, suaranya. Sultania bisa, jin bisa. Oh. Jin itu bisa. Yang suaranya ibu yang masih saya. Kalau bagaimana supaya kita sembuh dari sihir? Itu lain lagi. Nanti saya ajarkan cara meruqyah diri.
Bu. Oh ibu. Pasti banyak yang terganjal di pikiran tak. Nanti kita siapkan 2 penanya bertanya Maki. Ya. Kamu nanya. Ya, kamu tanya. Kamu minta-mintanya. Silakan. Ayo, Bu. Mau kita sarung? Nanti kita kasih kesempatan untuk 2 orang bertanya. Kita akan kasih sarung dari dulu ya. Yang mana Pak kasihan enjoy ya? Ada yang coklat, ada kan? Ibu, saya ingatkan, jadi yang mau tahu produk terbaru dari sarung Gajah Dulu, Ibu bisa buka websitenya di www.gajahDulu.com atau Ibu bisa follow Instagram dan Facebooknya di @gajahdulu_ itu garis bawah ya Bu ya, _ID. Nanti muncul semua produk terbaru dari sarung Gajah Dulu. Ibu ya, siapkan yang mau bertanya, kita beri iklan dulu. Jadi bisa di rumah, jangan kemana-mana, tetap di program Serga bersama Sarung Gajah Dulu, legenda Nusantara. Kembali lagi di program Serga bersama Sarung Gajah Dulu, legenda Nusantara. Dan kita masih di daerah Todopuli satu Bu ya. Masjid. Ini tempatnya Masjid Todopuli bersama Ibu Maisani dari Nur Istiqomah. Masih tetap ada Cahayanya cahaya tetap. cahaya tetap. Tapi masih tetap begini. Masih ada tuh yang bagi lidah klipsi. Oke, Bu. Dan saya kasih kesempatan untuk bertanya. Jangan lupa untuk beli sarung Gajah Dulu yang ada tulisan Arabnya. Yang ada tulisan kompak yang ada tulisan. Ya, karena yang ada tulisan Arab itu otentik Bu, seperti yang saya pakai yang tadi saya lihat itu seperti itu. Jadi bukan hanya bergaris tapi otentik. Bu ya. Bu, ada berapa tadi ya? Oke, saya beri start ya. Kita kasih kesempatan 2 penanya. Jadi siapa dulu yang bertanya? Yang ditanya dulu ya. Tanya dulu. Ya, saya Bu. Mari kita. Karpet merah. Sini Bu. Perkenalkan nama Kak. Cleopatra dari Mesir. Mesir. Oh ya. Perkenalkan nama sini Bu ya. Aku nih Bu Godongin nama Bu. Perkenalkan nama, tinggal di mana, Mas Sari apa Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Ini pakai Mas? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya peserta majelis taklim. Jangan gemetar-gemetar ya, pelan. Ya. Pertama atas nama Ibu Siti Aisyah. Siti Aisyah, Masya Allah, namanya Aisyah. Aisyah Talib. Aisyah Talib. Aisyah. Banyak istri, ya. Begini Ustaz. Ya. Bicara tadi 1 juta rupiah. Betul. Iya. tentang gaib. Iya. Pertama yang saya pertanyakan, bagaimana sikap kita sebagai manusia biasa ketika menghadapi viral seperti itu tadi, dengan telepon kita banyak sekali menggunakan alasan kata guna-guna. Ya, itu guna-guna, betul. Kedua, Mati dia. kedua ini Ustaz. Namanya semua bisa begini. Kedua, saya itu selalu lihat acaranya Bujang Bustami. Bujang Mustami. Ya. Setiap malam itu di situ manusia bekerja sama dengan setan, jin, Ya, rekayasa. untuk mengerjai sesama manusia. Ya. Berarti alam gaib itu memang ada yang dipergunakan oleh manusia sendiri untuk mengerjakan sesama manusia. Ya. Jadi Pertanyaannya. bagaimana ini keadaan Ustaz, kami ini sebagai manusia biasa Menghindari. menghadapi masalah seperti ini. Oh, baik. Iya, terutama seperti tadi guna-guna atau yang semacam lainnya. Ya. Yang pergi lihat-lihat di Ustaz. Oh iya. 1 juta. Satu. Belum. Makasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Ya. Dapat alu loh dia. Satu tadi lu buat Ibu Aisyah. Ya, pertanyaan yang bagus. Oh belum. Nanti kalau dia cari lagi. Betulnya. Jadi caleg gagal.
Pertanyaan bagus, Ibu. Bagaimana menjaga namanya guna-guna Ustaz? Oke. Ada lagi satu pertanyaan ya? Pertanyaan lagi? Kesempatan buat Ibu yang bertanya. Ibu, siapa yang mau bertanya? Ibu. Oke. Tanya. Oh dong, kaweng. Iya. Ibu sama dikit. Terkadang kan amat dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaminya. Alamat penulisan itu 842468. Dekat sini Bu. Dekat. Jadi yang saya mau tanyakan aku sama dengan pertanyaan pertama tadi. Iya, sini Bu, sini. Iya. Berbicara di sekitar apa yang akan terjadi di publik, sering ada yang mendapatkan barang-barang yang ditanam, atau itu hasil guna-guna. Ya. Iya. Tapi meskipun kami tidak percaya, pokoknya kami tidak percaya. Iya. Tapi sepertinya kita terjadi apa yang diinginkan orang tersebut. Karena ada yang pernah berbicara nanti kalau begini akan terjadi di rumahnya seperti itu. Dan itu keadaan yang terjadi. Itu Pak ada yang terjadi di sekitar blok 2, 4 Ya. itu ada. Artinya begini, kami sebagai orang Muslim memang tidak percaya. Ya. Tapi ada ya? Kalau berbicara sebelumnya akan ada terjadi hal seperti itu dan akhirnya terjadi, sepertinya kembali mau percaya lagi. Jadi kalau begini, bagaimana cara kita mencapai hal-hal yang seperti ini? Saya kira itu. Assalamualaikum. Satu salam. Waalaikumsalam. Ya, iya Ibu Haji, makasih. Kita lihat kamera dulu. Iya. Sampai kamera jika tak sanggup menghadapi Ibu hari ini. Ibu Fahira. Ibu Fahira tadi kayak konsep. Iya. Jadi dia ada gerakan-gerakan tambahan itu dan. Jadi kira-kira tadi nyambung dua saat guna-guna dan ternyata ada di daerah sini Bu ya. Dari sini kita tuh di daerah sini itu biasanya juga ada yang seperti itu. Doti guna-guna, Barang-barang sihir. Saya Ustaz dijawab. Oke. Doti-doti guna-guna santet sihir itu ada. Itu ada. Rasul pernah terkena sihir. Apakah kita bisa menggunakan sihir sebagai seorang muslim? Tidak boleh. Kita bersekutu dengan syaitan. Sedangkan ketika kita menyekutukan Allah, maka kita musyrik. Hati-hati terjebak. Tapi pertanyaan Ibu Aisyah, bagaimana dengan yang viral itu, yang dia bermain dengan jin, dia itu konten. Bisa jadi acting. Wallahu a'lam. Bisa jadi ada benarnya, bisa jadi dia bermain karena dia menggunakan konten. Dia jadikan konten film, dia jadikan sebuah acara. Hati-hati, mana yang serius memang susah ditebak, mana yang betul serius, mana yang tidak. Ada juga yang mau menyembuhkan diri. Nah, bagaimana tentang sihir? Sihir itu ada, Rasul saja terkena sihir. Bukan berarti Rasul itu manusia biasa, tidak. Cuma sebagai contoh, ketika nanti umat Rasulullah terkena sihir, apa yang harus kita lakukan? Makanya setelah sholat, bentengi dirimu dengan zikir, itu salah satunya. Makanya Rasulullah bersabda, bahwasanya man qara'a ayatul kursi fi duburi maktubat sholat. Siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat, fi zimmatillah, Allah lindungi dirinya. Kalau dia baca di waktu maghrib, Allah lindungi sampai subuh. Kalau dibaca di waktu subuh, Allah lindungi sampai maghrib. Itulah pentingnya baca zikir, baca ayat kursi. Jangan kursinya jadi ambil, ayatnya tidak. Jadi tahu ini Ustaz, Ibu ini biasanya dapat dari si Ustaz. Ada didapat. Dia baca barang-barang. Ada. Kita harus tahu, percaya. Bisa. Orang tua katanya siram air laut. Boleh. Ini ia niru biasa senung-senungan madi cengi. Nah, membakar sihir. Bagaimana cara membakar zikir? Kembalikan kepada Allah. Ada secara syariat. Secara syariat itu ada. Dengan cara apa? Mengaji, baca ayat, baca Al-Quran dengan hati yang ikhlas. Yang kedua, ada secara hikmah. Hikmah itu bagaimana? Itu siapa guru hikmah itu? Rasul juga guru hikmah yang terbaik. Tapi siapa yang guru yang kedua? Namanya Khidir alaihissalam. Itu nabinya Allah, Nabi Khidir. Itu hikmah.
Makanya biasa ada orang menyembuhkan orang sakit baru dikasih begini sembuh. Tidak ada tidak baca. Ada juga nanti komat kali Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa. Ya, bukan cuma orangnya sembuh tapi dia juga sakit. Ya, ada saya begitu. Tapi itu harus dipercaya Bu ya. Bu, ya kata Bu Aisyah, Bu Hadira harus percaya. Namun kita harus membentengi diri setiap saat. Terangi rumahmu dengan sholat, terangi rumahmu dengan Al-Quran. Insya Allah itu akan melindungi kita setiap saat. Amin ya rabbal alamin. Sebagai kesimpulan, hal yang gaib bolehkah kita percaya atau tidak? Percaya, harus dipercaya karena itu adalah orang beriman. Tapi jangan terjebak dengan gaib seperti gaib-gaib setan yang kita terjebak dalam hal seperti demikian. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin, karena setan musuh yang nyata bagi manusia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa irsyad. Kita berpuli lewat petarani. Masya Allah. Itulah nama-nama jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita puli lewat veterani. Nama-nama apa Bu? Ada-ada aja. Keren ya, bantunya luar biasa. Bu, cakep Bu, cakep ya. Mau tahu tadi di sana deh. Nama jalan Ibu. 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 Ya. Gitu deh. Masih bisa Ibu Maisem dulu. Kita dulu. Saya punya di rumah itu ada tausiah tentang bagaimana kita apa Bu temanya? Ya. Mempercayai hal gaib boleh ya. Nah, gitu. Nah, mempercayai yang gaib. Dodo mentung. Dodo. Sebentar ada pembagian nasi dos. Adakah? Gitu saya. Mempercayai nasi dos ada dong. Ibu, saya pemirsa di rumah ya, mudah-mudahan tausiah tadi yang dibawa oleh Ustaz Farid, Ustaz terkece, jebul Indonesia ya. Ibu tahan dulu. Bisa masuk telinga kanan, keluar telinga. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tadi pulang itu. Masuk telinga kanan, disampaikan di hati, di telah, dan disampaikan kepada biar bermanfaat juga sama orang dekat rumah, setan rumah kita ya, biar menjadi pahala kita nantinya Bu ya. Amin ya, bisa membawa kita nanti di surga Allah. Amin Bu ya. Jadi semuanya pemirsa rumah, kita mohon maaf buat secara kata juga Ibu ya. Saya terima kasih untuk kebersamaannya. Jadi kesempurnaannya milik Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kelapan kita manusia. Sampai jumpa lagi pada episode berikutnya bersama Salmi dulu, legenda Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.